Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai firewall part 3, yaitu firewall NAT. Nah, jadi NAT itu memiliki kepanjangan Network Address Translation. Jadi NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP public. Atau secara konsepnya menerjemahkan IP private menjadi IP public karena yang bisa akses internet hanyalah IP public. Maka kumpulan IP private client itu bisa internetan karena IP mereka diterjemahkan ke IP public menggunakan konsep NAT. Nah, prinsip NAT sama seperti filter rules bekerja dengan if then. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di Mikrotik itu terdapat dua tipe NAT, jadi ada SRC NAT dan DST NAT. Untuk SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar, dan untuk DST NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Untuk yang SRC NAT itu terdapat dua action. Yang pertama ada masquerade. Jadi masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Jadi masquerade itu menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public dynamic. Dan untuk SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Jadi SRC NAT itu menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public static. Nah, perlu diketahui juga bahwa router mikrotik kita itu bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP, baik secara dynamic ataupun secara statik, tergantung dari ISP-nya. Jika IP public mikrotik kita mendapatkan dynamic, maka action yang cocok digunakan adalah masquerade. Dan bila mana yang didapatkan itu statik, maka action yang cocok digunakan adalah SRC NAT. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis tipe yang kedua dari firewall NAT, yaitu DST NAT, di mana pada tipe ini memiliki dua action yang umum digunakan, yaitu DST NAT dan redirect. Untuk tipe DST NAT dapat digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita kembangkan topologi kita, di mana nantinya kita akan menambahkan Docker Apache 2 pada jaringan lokal kita, yang di mana Apache 2 biasa digunakan untuk akses service web server. Sehingga nanti ada jaringan luar yang ingin akses web server kita, maka pada router mikrotik kita bisa kita pasang tipe DST NAT. Nah, di sini untuk Linux-nya kita bisa hapus aja, dan cara menambahkan Docker Apache 2-nya kita bisa install dulu, kita bisa coba close lab dulu. Nah, lalu kita bisa pergi ke devices. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang Docker Apache 2. Jadi bisa klik get devices. Oke, kita langsung saja tambahkan. Kita masuk lagi ke lab kita. Nah, di sini cara menambahkan Docker Apache 2. Di sini kita bisa klik kanan, lalu node, lalu pilih yang Docker IO. Di sini untuk image-nya kita pilih yang Apache 2, dan untuk name-nya di sini kita bisa tambahkan web server, dan untuk ikonnya saya biarkan saja.
Nah, untuk pengisian IP-nya saya statik aja. Jadi untuk pengisian IP statik ini kita harus samakan dengan range IP yang satu network dengan Ether 2. Nah, di sini kita bisa lihat di Winbox-nya untuk IP Ether 2 itu 192.168.21.1. Nah, networknya itu 21. Oke, kita bisa isikan 192.168.21.10 dan jangan lupa prefixnya. Lalu untuk default root-nya kita bisa isikan IP address mikrotik yang Ether 2 sebagai gateway kita. Oke, di sini 21.1 kita bisa isikan 192.168.21.1. Dan untuk DNS-nya kita isikan IP Google yaitu 888. Dan untuk primary console-nya di sini pilih telnet dan untuk secondary-nya kita bisa pilih yang SSH. Lalu untuk Docker option-nya privilege, lalu kita save. Nah, di sini kita bisa jalankan terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa sambungkan ke switch-nya. Saya save. Di sini kita bisa pergi ke Docker-nya, klik 2 kali. Kita tunggu. Nah, ini tampilan awalnya. Lalu kita coba cek IP-nya apakah sudah mendapatkan IP dengan mengetikkan if-config lalu ether 1. Saya enter. Nah, untuk Docker-nya dia sudah mendapatkan IP 21.10. Lalu kita cek untuk gateway-nya IP route. Nah, dia juga sudah mendapatkan IP gateway-nya. Lalu kita coba ping ke Google, ping 888. Oke, dia sudah bisa. Lalu kita coba ping google.com. Nah, dia juga sudah bisa. Selanjutnya kita akan membahas konsep dan juga mempraktikkan terkait action DSTNAT. Untuk contoh kasusnya ialah dapat dilakukannya akses ke web server oleh orang yang berasal dari jaringan luar menggunakan IP private. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini ISP ini adalah Internet Bnet Lab dan pada interface Ether 1 sudah terdapat IP public yang akan kita definisikan akses internetnya melalui IP tertentu. Nah, web server kita kan masih menggunakan IP private. Agar web server tersebut bisa diakses dari luar, maka kita bisa membuat rule baru pada firewall NAT, pada mikrotik dengan chain-nya DSTNAT dan action-nya DSTNAT. Artinya, jika ada yang mengakses IP public mikrotik, maka paketnya akan diarahkan ke web server. Oke, kita bisa buka Winbox-nya. Lalu kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall. Nah, ini sudah ada action yang sebelumnya kita gunakan. Sini kita tambahkan lagi. Lalu pada bagian generalnya atau if-nya untuk chain-nya kita pilih yang DSTNAT dan untuk
DST address-nya, kita bisa isikan IP public mikrotik static kita. Kita bisa lihat dulu addresses. Nah, kita kan mau menggunakan yang ether 1. Jadi 192.168.119.21. Oke, kita bisa isikan 192.168.119.21. Nah, untuk protokolnya kita bisa pilih yang TCP karena web server itu pakai HTTP dan HTTP itu protokolnya TCP. Dan untuk DST portnya kita bisa isikan 8181. Oke, mungkin ini saja untuk bagian if-nya. Lalu untuk bagian then-nya, untuk action-nya kita pilih yang DSTNAT. Dan untuk to address-nya kita isikan IP web server. Oke, kita lihat dulu IP web server. Kita lihat if config lalu eth1. Nah, untuk web servernya memiliki IP 192.168.21.10. Oke, kita bisa isikan 192.168.21.10. Lalu untuk to portnya kita bisa isikan 80 karena 80 itu merupakan TCP. Oke, kita bisa apply lalu oke. Nah, kemudian kita bisa lakukan pengujian pada browser. Oke, di sini kita coba masukkan IP dari IP static kita 192.168.119.21. Dan jangan lupa untuk portnya 8181. Oke, kita bisa enter. Nah, perhatikan web server is running. Nah, ini merupakan tampilan dari Apache. Selanjutnya kita akan membahas mengenai action selanjutnya pada jenis tipe firewall NAT pada bagian DST NAT. Yang kedua ini adalah action redirect. Namun sebelum itu kita akan membahas mengenai konfigurasi DNS server pada mikrotik. Nah, kepanjangan dari DNS ialah Domain Name Server yang berfungsi untuk mentranslate domain ke IP ataupun sebaliknya. Kita lihat pada topologi kita. Nah, saat ini kita hanya memiliki 2 server pada jaringan kita. Kemudian sisanya adalah VPC client. Nah, untuk saat ini ketika klien ingin mengakses 2 server tersebut, berarti masih menggunakan IP address. Nah, ini mungkin agak sulit karena perlu menghafalkan IP address-nya. Ini baru 2 server. Kalau misalkan banyak, bagaimana? Nah, oleh karena itu, kita bisa konfigurasikan DNS server pada mikrotik. Jadi nantinya kita akan buat domain sesuai keperuntukannya. Untuk misal, saya akan membuat domain untuk server Apache 2 dengan nama apachedomain.com. Oke, kita bisa buka Winbox-nya. Di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu DNS. Di sini untuk allow remote-nya kita centang. Lalu kalau biru ini belum terallow, kita bisa apply dulu. Nah, di sini kita apply. Nah, ini sudah berubah jadi hitam. Lalu kita pergi ke menu static. Lalu kita bisa membuat name-nya yaitu server. Untuk name-nya kita gunakan
apache.domain.com. Lalu untuk addressnya kita isikan IP si server Apache 192.168.21.10. Oke, kita apply lalu oke. Lalu kita bisa melakukan pengujian dari PVC client. Oke, kita bisa masuk ke PVC-nya. Namun pastikan DNS pada setiap PVC sudah berganti dengan IP mikrotik kita sesuai dengan Ethernya yang mengarah ke PVC client. Oke, kita bisa lihat dulu show IP. Nah, untuk DNS-nya kita isikan yang Ether 2. Kita lihat IP Ether 2 21.1. Di sini kita bisa melakukan IP DNS 192.168.21.1. Lalu kita coba untuk ping, lalu masukkan name yang tadi apache.domain.com. Kita enter. Nah, perhatikan ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai action redirect yang terdapat pada jenis tipe DSTNAT. Nah, apa sih perbedaan antara action DSTNAT dan redirect itu? Untuk yang DSTNAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Jadi paket akan diarahkan ke luar router. Untuk yang redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Jadi paket akan diarahkan ke router itu sendiri. Oke, kita bisa coba lihat buka window-nya. Lalu di sini kita tambahkan rule baru. Lalu ketika kita menggunakan action yang DSTNAT, nah di sini ada tambahan yaitu to addresses. Kalau misalkan kita menggunakan yang redirect, untuk yang to addresses-nya itu tidak tersedia karena redirect membelokkan paket ke router itu sendiri. Nah, mari kita coba action ini dari contoh kasus di mana kita telah melakukan konfigurasi DNS server pada MikroTik. Kemudian pada PVC client sudah bisa akses domain dengan dirubahnya DNS pada setiap PVC yaitu menggunakan IP MikroTik. Namun permasalahannya adalah ketika PVC client kita menggunakan DNS selain IP MikroTik kita, maka klien tidak bisa akses domain pada setiap server. Kita coba bisa cek untuk PVC1, kita coba ping. Nah, dia bisa karena ini menggunakan IP DNS si MikroTik. Kita coba untuk yang Ether 2, kita coba ping. Nah, dia tidak bisa karena dia menggunakan IP DNS 888. Nah, kita ingin ada PVC yang menggunakan IP DNS selain IP MikroTik itu tetap bisa mengakses domainnya. Nah, solusinya kita bisa menggunakan firewall dengan actionnya redirect. Jadi tujuannya nanti ketika ada DNS request, maka paket akan dibelokkan ke MikroTik itu sendiri. Oke, kita bisa buka winbox-nya, lalu kita pergi ke menu IP, lalu kita tambahkan rule baru, dan untuk chain-nya kita ganti yang DSTNAT. Lalu untuk DST address-nya kita gunakan 888.
karena kita ingin bisa mengakses domainnya dengan menggunakan IP DNS 888. Lalu untuk protokolnya bisa kita gunakan yang UDP karena DNS ini UDP, dan untuk DST portnya kita gunakan yang 53. Lalu di bagian actionnya kita gunakan redirect, dan untuk to portnya kita isikan 53, lalu kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita bisa melakukan pengujian. Kita coba ping. Nah, dia sudah bisa. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai firewall part 3.